Assalamualaikum, apa kabar Sobat Channel? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Biar bisa menonton terus channelnya Ati Nabil. Sobat Channel, tak perlu banyak basa-basi lagi. Yuk, mari kita bahas tentang Agatha bagian yang kedua. Sobat Channel, seperti yang sudah diceritakan pada minggu yang lalu bahwa menurut teori dari Edmund Halley, bumi ini berongga atau sering disebut Hollow Earth, dan di antara rongga bumi itu terdapat makhluk seperti bangsa manusia zaman kini yang disebut bangsa Agartha. Dan ternyata bukan hanya para ilmuwan dan para okultis saja yang mempercayai adanya makhluk bawah perut bumi ini. Bahkan ada beberapa agama yang mempercayainya. Agama apa saja itu? Yuk kita simak. Di dalam kultur agama Hindu, nama Agartha sendiri diambil dari nama Aryavarta. Aryavarta ini adalah sebuah tempat asal mulanya agama Hindu. Aryavarta juga terkait erat dengan sebuah tempat dalam kultur agama Buddha di Tibet atau Buddha ajaran Tibet. Tempat itu disebut Shambhala, diartikan adalah tempat yang penuh kedamaian. Namun selain dari agama Hindu dan Buddha yang percaya akan adanya Agartha itu, bahkan agama Islam pun mempercayai akan adanya makhluk yang berada di perut bumi ini. Tempat tersembunyi ini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 6 dan 7 yang berbunyi, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat ini kemudian ditafsirkan menyinggung tentang adanya kehidupan bawah tanah. Hal inilah yang sering dikaitkan dengan teori tentang kehidupan, bahwa bangsa Agartha itu memang ada. Karena di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan. Padahal menurut ilmu pengetahuan atau sains yang telah diteliti oleh para ahli geologi, bahwa jarak antara permukaan bumi ke inti bumi adalah 6.371 km, dan planet bumi ini juga terdapat lapisan-lapisan, diantaranya satu, lapisan kerak bumi atau disebut crust dengan ketebalan 35 km. Kedua, lapisan mantel dengan ketebalan 2855 km. Dan mantel ini terbagi menjadi dua bagian. Mantel atas bersifat padat dan mantel bawah bersifat cair. Ketiga, inti bumi. Inti bumi ini terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar terdiri dari lelehan atau cairan besi nikel, dan bagian dalamnya berupa padatan besi nikel. Dan semua itu hanya penelitian dari ahli geologi menurut gelombang seismik saja. Belum bisa dipastikan dengan jelas, Sobat Channel. Sementara itu, panjangnya jari-jari bumi adalah 60 km sehingga terpaut jauh dari inti bumi. Berdasarkan penelitian dari gelombang seismik itu, ternyata ada sebuah fenomena bahwa gelombang seismik itu bukan terhimpun di pusat bumi, Sobat Channel, tapi ternyata menyebar ke seluruh planet. Dan ini berarti menurut sebagian ilmuwan bahwa isi dari perut bumi ini belum tentu padat dan ada kemungkinan ada rongga-rongga di dalamnya, seperti yang dinyatakan dalam teori Hollow Earth-nya Halley. Oke Sobat Channel, mari kita anggap saja kalau bumi kita ini berongga dan ada makhluk yang di dalamnya. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, siapakah yang membangun dunia di perut bumi itu? Bangsa atau berupa makhluk apakah yang ada di perut bumi itu? Sejak kapan adanya makhluk atau bangsa yang ada di perut bumi ini? Mengenai pertanyaan-pertanyaan itu, para arkeolog kemudian terus meneliti, dan ada sebagian hasil penelitiannya, yaitu bahwa
dunia di perut bumi ini mungkin dibangun oleh bangsa Atlantis. Pada tahun 1972, para arkeolog menemukan reaktor nuklir yang sudah berhenti beroperasi yang ditemukan di Republik Gabon, yaitu sebuah negara di Afrika bagian tengah. Dan hasil penelitiannya ada fenomena yang sangat aneh, yaitu masa mineralisasi tambang itu sekitar 2 miliar tahun yang lalu. Sedangkan waktu operasi nuklirnya sekitar 500.000 tahun yang lalu. Ini adalah teknologi yang tidak dapat diciptakan oleh manusia modern saat ini. Ilmuwan juga dengan berani berspekulasi bahwa manusia bumi kala itulah yang membangun reaktor nuklir itu. Tetapi karena perang nuklir yang terjadi, maka penduduk bumi saat itu musnah. Sementara beberapa pencetus perang seperti bangsa Atlantis dan bangsa yang lain sebelumnya telah membuat terowongan bawah tanah untuk menghindari kematian. Namun karena efek reaktor nuklir dan dampak lingkungan internal bumi, orang-orang di bawah bumi ini secara bertahap berubah menjadi organisme termofil. Artinya mereka hanya bisa bertahan hidup di dalam perut bumi, sementara manusia bumi yang sekarang baru muncul pada 1 juta tahun yang lalu, dan bukan spesies yang sama lagi dengan makhluk semasa itu. Tentu saja ini hanya spekulasi dari para ilmuwan. Apakah memang faktanya seperti itu? Masih sulit untuk diverifikasi. Oke Sobat Channel, mari kita kembali ke bangsa Agartha. Banyak para ilmuwan yang bertanya, bagaimana cara masuk ke perut bumi? Di mana cara masuknya? Terkait hal ini telah ditemukan salah satu bukti, yaitu catatan harian dari seorang laksamana muda Amerika Serikat pada tahun 1965, yaitu sebuah perjalanan laksamana muda Richard Evelyn Byrd ke inti bumi pada tahun 1947. Di dalam buku hariannya, dia menyebutkan bahwa dirinya memimpin sebuah ekspedisi terbang dari kutub utara menuju ke pedalaman bumi. Awalnya mereka melihat permukaan yang tertutup salju dan es. Tiba-tiba kompas dan sektan atau instrumen navigasi terus bergetar dan berputar sehingga tidak bisa menunjukkan arah penerbangan. Selanjutnya terjadi sesuatu yang aneh. Es dan salju lenyap entah kemana, dan sebagai gantinya adalah tampak pegunungan di depan mata. Kemudian dia melihat lembah yang dipenuhi pepohonan hijau, air sungai yang jernih yang mengalir melalui lembah-lembah. Padahal diceritakan tadi, ini adalah di kutub utara. Tapi ada pepohonan hijau saat itu. Dia juga melihat permukaan tanah yang ditumbuhi rumput hijau lebat. Anehnya, tidak tampak adanya matahari, tetapi ada cahaya yang sangat aneh dan bersinar seperti matahari. Kemudian dia pun melihat adanya mamut yang sudah punah di muka bumi. Dan kemudian dia pun melihat kota-kota begitu gemerlapan sepertinya dibangun dari bahan kristal. Tak cuma itu saja, Bert juga melihat ada pangkalan pesawat berbentuk bundar yang sangat besar. Di dalamnya ada sosok makhluk misterius memiliki teknologi tinggi. Mereka memberitahunya bahwa tanah yang dipijaknya itu adalah bernama Aryani. Teknologi dan budayanya ribuan tahun lebih maju dari manusia bumi. Mereka awalnya tidak mau mengadakan kontak dengan orang-orang dari dunia luar. Tapi sejak militer AS menjatuhkan bom atom ke Jepang, mereka mau tidak mau mencermati perkembangan dunia. Mereka menyadari senjata yang dimiliki oleh orang-orang di dunia luar sangat mungkin akan menghancurkan seluruh planet bumi ini. Jadi mereka kemudian mengirim pesawat untuk bernegosiasi dengan negara adidaya yang ada di permukaan bumi. Tapi mereka tidak mendapatkan respon positif. Bahkan beberapa pesawat
mereka diserang dengan jet tempur. Jadi kali ini mereka manfaatkan kesempatan dengan mengundang Jenderal Byrd untuk menyampaikan informasi ini. Orang-orang itu meramalkan jika mereka yang di permukaan bumi menggunakan senjata nuklir atau bom atom, kemungkinan besar akan menuju kepada kehancuran diri dan manusia akan menuju ke zaman kegelapan kembali. Sobat Channel, setelah kembali Jenderal Byrd memberi laporan rinci kepada Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Truman. Semua dicatat secara detail. Byrd juga kemudian diselidiki oleh Departemen Keamanan Tertinggi dan kesehatan mental dan otaknya diperiksa oleh tim medis. Kemudian dia dicegah untuk membocorkan rahasia itu. Tentu saja sebagai prajurit ia hanya bisa melaksanakan perintah. Kemudian Byrd dipensiunkan dan diasingkan ke kampung halamannya sambil diawasi oleh pihak militer. Sementara pangkalan rahasia itu diblokir oleh pemerintah Amerika Serikat secara bertahun-tahun lamanya. Hal itu baru terungkap ketika buku harian Byrd ditemukan pada tahun 1965. Dia menulis dalam buku hariannya bahwa lokasi tersebut berada di Kutub Utara dan pangkalan tersebut merupakan misteri besar hingga saat ini. Nah, sekian cerita dari saya tentang bangsa Agartha part 2 ini. Semuanya masih misteri sebenarnya, tetapi sekurang-kurangnya kita sudah ada gambaran sebenarnya apa dan siapa asal mulanya bangsa Agartha itu. Walaupun itu mungkin saja hanya sebuah legenda atau mitos, tapi legenda atau mitos biasanya berasal dari kejadian yang ada atau yang nyata. Cuman mungkin ada yang ditambah atau dikurang dan tidak dicatat dalam sebuah catatan sejarah, maka disebut legenda atau mitos. Legenda, padahal legenda itu siapa tahu benar adanya. Bagaimana menurut Sobat Channel? Apakah Anda percaya bahwa Agartha itu atau sebaliknya tidak percaya? Boleh komen di bawah. Sekian dan jangan lupa like, subscribe, share juga bila menurut Sobat Channel konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.